Ya, saya benar-benar diberkati untuk dapat terhubung dengan Anda dengan cara ini, dan kita adalah gereja, dan kita lebih baik bersama-sama. Dan dimanapun Anda menonton, dimanapun Anda terhubung, bagaimanapun Anda terhubung hari ini, saya ingin Anda mulai mengharapkan terobosan Anda, keajaiban Anda. Saya ingin Anda mulai mengharapkan sesuatu yang baik terjadi dalam hidup Anda. Saya suka menyatakan bahwa saya suka mengatakan itu keluar dari mulut saya. Sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidupku. Kebaikan dan belas kasihan mengikuti saya sepanjang hari dalam hidup saya. Katakan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup saya hari ini. Kita akan memiliki momen yang kuat di akhir kebaktian ini dengan mengambil komuni bersama. Jadi saya ingin Anda mempersiapkan elemen-elemen persekutuan Anda, karena persekutuan adalah salah satu cara terbesar untuk mengalami dan menjumpai hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan yang dimanifestasikan, dan mengaktifkan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 16 sebenarnya mengatakan bahwa cawan persekutuan adalah cawan berkat. Dia menyebutnya cawan berkat dan deskripsi yang sangat indah, karena berkat adalah melepaskan sesuatu yang baik ke dalam hidup seseorang. Dan Alkitab berbicara tentang cawan berkat. Saat kita menerima komuni, kita mengaktifkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita melepaskan berkat Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, di gereja kita, di rumah kita, bukan? Kami berkumpul di bait suci dan dari rumah ke rumah. Dan salah satu hal yang mereka lakukan dalam kitab Kisah Para Rasul secara terus-menerus adalah mereka menerima komuni. Mereka mengalami meja Tuhan, ada yang menyebutnya Ekaristi. Itu hanyalah kehadiran Yehuwa, kehadiran Kristus di dalam kita, kasih karunia Yehuwa di antara kita. Jadi kita akan mengalami anugerah itu hari ini dan dalam semangat memuliakan Tuhan, seperti yang kita bicarakan minggu lalu, saya ingin melihat langkah-langkah yang diambil Abraham untuk mengalami berkat ini dan mengaktifkan berkat ini. Jadi hari ini saya akan mengajari Anda 5 langkah untuk diberkati dalam segala hal, dan kemudian kita akan mencapai puncaknya dengan persekutuan bersama. Baik. Jadi sekali lagi, komuni bukanlah sesuatu yang Anda harus cukup suci untuk ambil bagian. Itu adalah kesalahpahaman dan mitos yang dibuat dan dikarang oleh agama, tetapi persekutuan dapat dialami oleh siapa saja kapan saja. Dan ketika kita berkumpul dan mengalaminya, sesuatu yang sangat kuat akan terjadi di tengah-tengah kita. Ingatlah bahwa cawan berkat adalah darah Yesus dan segala sesuatu yang dibayar oleh darahnya. Kami menyatakan, kami memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan ketika kami menerima komuni, tetapi saya ingin membawa Anda kembali ke bagian kitab suci ini di Roma pasal 4. Dan dikatakan mulai dari ayat 19, tanpa menjadi lemah dalam iman, Abraham merenungkan tubuhnya sendiri, sekarang hampir mati sejak dia berumur sekitar 100 tahun, dan kematian rahim Sarah namun sehubungan dengan janji Tuhan, dia tidak goyah dalam ketidakpercayaan, tetapi tumbuh kuat dalam iman, memuliakan Tuhan. Dan dikatakan di sini dalam ayat 21 dan dengan yakin sepenuhnya bahwa apa yang telah Yehuwa janjikan, dia juga dapat melakukannya. Saya suka ayat ini yang mengatakan bahwa Abraham sepenuhnya yakin. Ketika kita berdoa bersama hari ini, ketika kita mengambil komunitas bersama hari ini, saya ingin Anda yakin sepenuhnya bahwa apa yang Tuhan telah janjikan, dia juga mampu melakukannya. Dan aku menyukai apa yang dia katakan dalam Yeremia pasal 1, ayat 12, Tuhan memberitahu kita bahwa aku menjaga firman-Ku untuk melakukannya. Aku menjaga firman-Ku untuk melaksanakannya. Kita bukanlah orang-orang yang bertanggung jawab untuk melakukan firman Tuhan atau mencoba untuk mendapatkan Tuhan, untuk melakukan firman-Nya. Dia mengawasi firman-Nya untuk melakukannya. Kita hanya perlu diyakinkan sepenuhnya bahwa inilah dia. Dialah yang menjaga firman-Nya. Dia tidak pernah berbohong. Dia tidak bisa berbohong. Mustahil bagi Tuhan untuk berbohong dan setiap janji baik yang pernah Tuhan buat telah terjadi, atau akan terjadi, jika belum. Dan saya ingin Anda benar-benar yakin sepenuhnya hari ini bahwa sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup Anda. Tuhan akan menjawab doa-doa Anda dan kita dapat sepenuhnya yakin ketika kita melangkah keluar dengan iman. Bahkan, salah satu kitab suci untuk iman dalam Ibrani pasal 11, ayat 1, dikatakan bahwa iman adalah kepastian dari hal-hal yang diharapkan, kepastian. Jadi untuk diyakinkan,
Kita hanya perlu berjalan dalam iman dan menjadi percaya, bukan? Ada orang percaya yang dilahirkan kembali. Dan kemudian ada orang percaya yang dilahirkan kembali, dan mereka percaya akan firman Tuhan. Dan mereka percaya akan janji Tuhan, yaitu Anda dan saya. Amin. Tetapi dalam Roma pasal 4, ayat 12, dikatakan bahwa Abraham sepenuhnya yakin karena ia mengikuti langkah-langkah iman dan mengatakan tentang kita. Tetapi juga, dia adalah bapa dari mereka yang mengikuti jejak iman bapa kita, Abraham, yang dia miliki saat tidak disunat. Itu tidak ada hubungannya dengan hukum, tidak ada hubungannya dengan sunat. Itu semua ada hubungannya dengan hidup oleh iman. Dan Abraham berjalan dengan iman dan dia diberkati dalam segala hal. Dan langkah-langkah yang dia ambil, ini mengidentifikasi beberapa langkah. Dan kami membahas 5 langkah yang menyebabkan Anda memenuhi tujuan Tuhan bagi hidup Anda untuk memuliakan Tuhan. Tapi inilah 5 langkah untuk mengaktifkan berkat Tuhan di setiap area kehidupan Anda. Dan langkah nomor 1 terdapat dalam Kejadian pasal 12, karena iman terlihat, atau iman tampak dalam langkah-langkah yang kita ambil. Iman terlihat, atau iman tampak dalam langkah-langkah yang kita ambil. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan kembali dalam ayat itu, kita baru saja membahas Roma 4:12. Bagi mereka yang mengikuti langkah-langkah iman ayah kita, iman Abraham terlihat, atau iman muncul dalam langkah-langkah yang kita ambil. Iman diaktifkan dalam langkah-langkah yang kita ambil. Langkah nomor 1, Kejadian pasal 12, ayat 1 dalam terjemahan hidup baru. Tuhan berkata kepada Abram, Tuhan belum mengganti namanya. Itu adalah ayah yang dimuliakan Abram, ayah Abraham dari banyak bangsa. Tuhan akhirnya mengubah namanya di pasal 15, tetapi dikatakan, Tuhan berkata kepada Abram, tinggalkan negara asalmu, kerabatmu dan keluarga ayahmu, dan pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan padamu. Sekarang Tuhan tidak menentang keluarga. Tuhan adalah pencipta keluarga. Yehuwa adalah Bapa surgawi kita. Tuhan tidak sedang berusaha memecah belah keluarga. Dia tidak mencoba untuk membagi hubungan. Dia tidak mencoba untuk memberitahu Anda untuk pukul 0:7, 29.960 dan GT pukul 0:7, 34.429 tidak pernah berbuat baik untuk anggota keluarga Anda atau tidak pernah berbuat baik untuk kerabat Anda atau dalam beberapa cara, berpikir bahwa Anda lebih baik dari mereka. Bukan itu yang dimaksud dengan kitab suci ini. Tentang apa tulisan suci ini berbicara kepada saya? Langkah pertama diberkati dalam segala hal adalah kita harus meninggalkan pola pikir terbatas yang kita miliki sejak kecil. Jadi ketika Tuhan berkata, tinggalkan negara asalmu, kerabatmu, keluarga ayahmu, pergilah ke negeri itu, aku akan menunjukkan kepadamu bahwa dia tidak menentang keluarga Abraham dan kerabatnya, dia menentang pola pikir yang tumbuh bersama Abraham yang kontradiktif. Menuju kehidupan iman dan kehidupan kebaikan Tuhan. Dia tumbuh dengan orang-orang yang benar-benar nomaden dan mereka akan melakukan perjalanan dari tanah geografis ke tanah geografis. Dan mereka akan mencoba untuk mengais sisa panen apapun yang ada dari orang-orang yang telah mengolah tanah itu dan memanen dari tanah itu. Kemudian, orang-orang itu pindah dan pengembara kemudian akan datang dan mereka akan menemukan apapun yang tersisa. Dan Tuhan pada dasarnya mengatakan kepada Abraham bahwa Anda tumbuh dengan hidup dari sisa makanan. Anda telah tumbuh dengan hidup dari sisa-sisa terakhir dari panen orang lain, tetapi saya sedang bersiap-siap untuk memberi Anda panen Anda sendiri. Aku sedang bersiap-siap untuk memberimu tanahmu sendiri. Saya bersiap-siap untuk memberi Anda sesuatu yang belum pernah Anda miliki sebelumnya. Sesuatu yang belum pernah Anda ketahui sebelumnya. Dan jika Anda ingin memiliki sesuatu yang belum pernah Anda miliki sebelumnya, Anda harus mulai berpikir dengan cara yang belum pernah Anda pikirkan sebelumnya, Anda harus mulai mempercayai hal-hal yang sebelumnya tidak pernah Anda percayai Tuhan. Itulah yang Tuhan sedang bicarakan kepada Abraham. Dia benar-benar menyuruhnya untuk meninggalkan pola pikir memulung. Tinggalkan pola pikir kelangkaan. Pola pikir keterbatasan. Anda tumbuh dengan pola pikir pemikiran kecil, harapan kecil. Dan saya ingin Anda berpisah dari cara berpikir itu. Terkadang kita memang perlu berpisah dari orang-orang tertentu yang membuat kita berpikir negatif, yaitu mengalahkan atau membatasi kita. Tuhan memang menyuruh kita untuk menjauh dari pengaruh semacam itu. Tapi intinya di sini tidak meninggalkan orang. Ini meninggalkan pola pikir. Ini meninggalkan cara berpikir. Itu meninggalkan keyakinan Anda yang terbatas. Hal ini meninggalkan. Itu adalah memisahkan diri Anda dari hal-hal itu. Nomor 1, langkah pertama yang diambil Abraham,
adalah dia harus meninggalkan pola pikir terbatas yang dia miliki sejak kecil. Tinggalkan pola pikir terbatas yang telah menjadi bagian dari lingkungannya tempat ia dibesarkan. Saatnya untuk keluar dari keterbatasan Anda. Terobosan terjadi ketika kita keluar dari cara lama dalam memandang sesuatu, cara lama melakukan sesuatu. Kita perlu menemukan jalan Tuhan. Sekarang, ketika cara Anda melakukan sesuatu sudah tua, tetapi itu adalah cara Tuhan. Terus lakukan itu. Tapi Anda mengerti maksudnya. Dikatakan dalam ayat 2 ayat ini, aku akan menjadikan kamu suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkatimu dan membuatmu terkenal. Aku akan membuatmu hebat, dan kamu akan menjadi berkat bagi orang lain. Aku akan memberkatimu. Aku akan membuatmu dan aku akan memberkatimu, dan kamu akan menjadi. Aku akan membuatmu, aku akan memberkatimu, dan kamu akan menjadi. Itu juga yang Tuhan katakan kepada kita. Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa Tuhan juga mengatakan hal ini kepada kita? Saya ingin kembali ke ayat ini dalam Kejadian 12:2. Tetapi segera, lihat Galatia pasal 3, ayat 29 bersama saya. Karena terkadang kita bertanya-tanya apakah Tuhan mengatakan ini kepada Abraham, bagaimana hal itu berlaku untuk saya? Menonton ini, Galatia pasal 3, ayat 29 dan membacanya dari New King James Version. Dia berkata, jika Anda adalah milik Kristus, Anda adalah keturunan Abraham dan ahli waris Anda, sesuai dengan janji, jika Anda adalah milik Kristus. Saya suka di mana dikatakan, jika Anda milik Kristus, Anda adalah keturunan Abraham. Jika Anda adalah milik Kristus, artinya, dan saya pikir New American Standard Bible mengatakan ini, kata milik. Jika Anda milik Kristus, maka Anda adalah keturunan Abraham atau keturunan dan ahli waris Abraham, sesuai dengan janji. Jadi apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup Abraham, karena kita adalah milik Kristus, karena kita dilahirkan kembali, dan kita ada di dalam Kristus sekarang, Tuhan akan melakukan hal yang sama di dalam kita. Tuhan membuat janji yang sama kepada kita seperti yang Dia lakukan kepada Abraham. Jadi ketika Anda kembali ke Kejadian pasal 12, ayat 2, Dia berkata, aku akan membuat Anda menjadi bangsa yang besar. Aku akan menjadikanmu orang-orang hebat. Kami bersama sebagai keluarga gereja, Tuhan membuat kami menjadi orang-orang hebat. Tuhan berkata, aku akan memberkatimu dan aku akan membuatmu hebat. Dia menggunakan kata terkenal di sini dalam terjemahan hidup baru. Dan kami tidak berusaha menjadi terkenal. Kita tidak berusaha menjadi hebat, tetapi Tuhan ingin menjadikan kita hebat. Dan kami tahu bahwa yang paling besar di antara kamu adalah hamba dari semuanya. Jadi kami memahami bahwa kebesaran adalah sikap dan hasil dari kehambaan dan memiliki pola pikir yang melayani. Dan juga meskipun, adalah pola pikir iman, pola pikir percaya, pola pikir yang melampaui apa yang Anda harapkan, atau di luar apa yang Anda tumbuh bersama. Jadi membuatnya terkenal adalah mencoba membangunkannya ke kebesaran dan takdir yang dalam diri pria ini. Dan Tuhan sedang mencoba untuk menyadarkan Anda akan hal itu juga. Jadi nomor 1, kita meninggalkan pola pikir yang terbatas dan Dia membuat kita menjadi sesuatu. Dia memberkati kita dan Dia membuat kita menjadi berkat. Saya akan memberkati Anda, sehingga Anda akan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan ingin Anda diberkati dalam segala hal. Kata diberkati berarti bahagia, beruntung, dicemburui, diberdayakan. Aku akan memberkatimu, diberdayakan, disukai, segala sesuatunya berjalan baik dalam hidup Anda. Hal-hal bergerak maju dalam hidup Anda. Berkat Tuhan adalah kebaikannya, kemuliaannya, kebaikannya, kesetiaannya tampak dalam hidup Anda. Kebaikan dan rahmat mengikuti Anda sepanjang hari dalam hidup Anda, diberkati di kota, diberkati di lapangan, diberkati masuk, diberkati keluar, dalam kesehatan Anda, diberkati dalam keuangan Anda, diberkati dalam keluarga Anda, diberkati dalam hubungan Anda. Ini adalah berkat Tuhan, dan kita diberkati untuk menjadi berkat juga. Jadi langkah nomor 1 untuk diberkati dalam segala hal adalah meninggalkan pola pikir yang terbatas itu dan melepaskan keyakinan yang membatasi. Nomor 2, jika Anda melihat bersama saya dalam Kejadian pasal 13, kita akan menemukan bahwa Abraham mulai diberkati. Dan keponakannya Lot juga mulai diberkati. Dan keduanya mulai mengalami berkat yang Tuhan katakan kepada Abraham yang akan dia alami. Dan karena Lot bersama Abraham dan bergaul dengan Abraham, dia juga mengalami berkat besar dalam hidupnya. Rekan-rekan Anda, dengan siapa Anda berada di sekitar Anda benar-benar merupakan hal yang penting. Dan itulah mengapa kita harus tetap terhubung dan mendorong satu sama lain. Dan saling membangun satu sama lain dan saling memberkati dengan doa kita, saling memberkati dengan kata-kata kita. Tapi aku ingin kau melihat ini.
Jadi Abraham berkata kepada Lot, karena mereka berdua mulai mendapatkan panen ini di ayat 8. Jadi Abraham berkata kepada Lot, tolong jangan ada perselisihan antara Anda dan saya, dan antara gembala saya dan gembala Anda karena kita adalah saudara. Dan dia berkata, itu bukan seluruh negeri sebelum kamu tolong pisahkan dariku. Dan jika Anda ke kiri, saya ke kanan. Jika Anda ke kanan, saya akan ke kiri. Lihatlah cara Abraham berperilaku. Saya menyebutnya nomor 2, langkah nomor 2, jadilah orang yang lebih baik yang dikatakan dalam ayat 8, jangan ada yang ketat. Abraham berkata kepada Lot, tolong jangan ada perselisihan antara Anda dan saya atau antara orang-orang kami. Kami adalah saudara. Dia mengatakan, dia adalah orang yang lebih baik di sini. Dia tidak ingin perselisihan. Perselisihan bagi saya, itu terjadi ketika saya berpikir tentang perselisihan terjadi. Kami terlibat dalam perselisihan dengan orang-orang, konflik dengan orang-orang. Ketika kita picik, kita membuat masalah besar ketika kita picik, ketika kita egois dan ketika kita takut, tetapi Abraham adalah orang yang lebih baik di sini. Jika Anda ingin melihat berkat Tuhan dalam hidup Anda, dalam segala hal, Anda harus mendekati kehidupan dengan menjadi orang yang lebih besar dari sebelumnya. Dan saya tidak bermaksud lebih baik dari orang lain, tetapi lebih besar dari bagaimana orang mengurangi diri mereka sendiri menjadi perilaku egois, perselisihan, orang yang lebih besar, menjadi pemberi. Dia mengatakan, jika Anda pergi ke kiri, saya akan pergi ke kanan. Jika Anda ke kanan, saya akan ke kiri. Abraham memberi Lot pilihan pertama, pilihan terbaik. Tidak membuat pilihan terbaik. Tetapi Abraham memberinya pilihan mana yang dia inginkan. Dan dia berkata, saya akan pergi ke arah lain. Dia menjadi orang yang lebih besar di sini. Dia tidak picik, dia tidak pelit, dia tidak egois. Dia tidak mengatakan saya ingin yang pertama. Jika kita mau mempercayai Tuhan, jika kita akan menjalani kehidupan dan memutuskan bahwa kita akan berada di atas perselisihan, kita akan menjadi orang yang lebih besar daripada orang-orang yang suka bertengkar yang tersinggung dan mudah tersinggung, kesal, dan negatif. Abraham menunjukkan kepada kita menjadi orang yang lebih besar selalu adalah cara yang lebih baik. Dan saya ingin mendorong Anda. Jadilah lebih besar dari sebelumnya. Jadilah lebih besar dari versi Anda tahun lalu. Jadilah lebih besar, jadilah orang yang lebih baik hati. Jadilah pribadi yang lebih dermawan. Jadilah orang yang tidak merendahkan diri untuk perselisihan dan pelanggaran. Kita harus benar-benar mengikuti langkah-langkahnya. Kamu bisa melakukannya. Kita bisa melakukan ini. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kami hanya menjadi pelit dan takut. Atau kita menjadi pelit dan egois karena takut. Kita berpikir ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari kita, jika seseorang mendahului kita di jalan raya atau seseorang berada di depan kita dalam barisan di suatu tempat bahwa kita akan ketinggalan dan kita harus membebaskan diri dari rasa takut kehilangan. Kita harus membebaskan diri kita sendiri dengan mengetahui bahwa Tuhan jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Dan jika Tuhan jauh lebih besar, mari kita menjadi orang yang lebih besar. Mari kita percaya Tuhan bahwa siapapun yang menang di depan Anda, siapapun yang mendapatkan sesuatu yang belum Anda dapatkan, Anda hanya percaya Tuhan dan Anda akan bahagia untuk mereka. Berdoa untuk mereka. Itu tidak berarti Anda harus merasakannya sepanjang waktu. Berdoalah untuk mereka, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk mereka bahwa mereka menunjukkan cara yang Anda bisa. Mereka menunjukkan bahwa jika mereka bisa sampai di sana, Anda juga bisa. Perlakukan itu sebagai hadiah. Perlakukan itu sebagai berkah, perlakukan itu sebagai nubuat. Kapanpun orang lain diberkati di depan Anda, perlakukan itu sebagai ramalan, bahwa itu akan datang kepada Anda berikutnya dan mengharapkannya dan percaya untuk itu daripada menjadi cemburu ketika orang lain berhasil atau orang lain makmur. Tuhan punya cukup untuk semua orang. Itulah sebabnya Abraham bisa berkata, jangan ada perselisihan. Dia adalah orang yang lebih besar. Dan kemudian saya ingin Anda melihat dalam Kejadian pasal 14, langkah ketiga. Jadi nomor 1, tinggalkan pola pikir Anda yang dibesarkan dengan batasan itu. Pola pikir terbatas, pola pikir stereotip, pola pikir generasi, pola pikir rasial. Kita harus meninggalkan semua hal itu dan mengambil pikiran Kristus. Tinggalkan pola pikir terbatas yang Anda tumbuh bersama. Dan nomor 2, jadilah orang yang lebih besar. Setiap kali ada perselisihan, setiap kali ada konflik, jadilah orang yang lebih besar. Jadilah yang pertama memaafkan, jadilah yang pertama memberi, jadilah yang pertama mengatakan, saya minta maaf. Jadilah yang pertama mempercayai Tuhan, jadilah yang pertama mengangkat tangan. Jadilah yang pertama mengatakan, Tuhan akan membalikkan keadaan ini, entah bagaimana. Dia akan menggunakan Roma 8:28 untuk hal ini kan? Kami telah belajar tentang itu. Jangan menyerah untuk itu. Nomor 3 ditemukan dalam Kejadian pasal 14, ayat 14.
Ketika Abraham mendengar bahwa kerabatnya telah ditawan. Sekarang ini Lot yang dia bicarakan. Ini adalah kerabat yang Abraham katakan, jangan ada perselisihan antara kami dan Lot sudah mendapat masalah. Satu bab kemudian, Lot sudah dalam masalah. Dia mendapat banyak masalah kemudian, tetapi dia mendapat masalah di sini dan Abraham membantunya lagi, meskipun mereka terpisah. Ibrahim membantunya. Ketika Abraham mendengar bahwa kerabatnya telah ditawan, dikatakan bahwa dia melepaskan orang-orang terlatihnya yang lahir di rumahnya, berjumlah 318 orang. Dan mereka pergi mengejar, sejauh dan ayat 15, maka dia membagi pasukannya melawan mereka pada malam hari. Dan dia memiliki hamba-hambanya dan mengalahkan mereka dan mengejar mereka sampai ke Hoba, yang di utara Damaskus. Dan dia membawa kembali, Abraham melakukan ini, sekarang ingatlah, dia membawa kembali semua harta, semua barang, dan juga membawa kembali banyak kerabatnya dengan harta miliknya dan juga para wanita dan semua orang. Wow! Apa yang ditunjukkan di sini dalam perjalanan iman Abraham? Apakah langkah iman yang diambil Abraham ini? Tahukah Anda apa langkah iman ini? Ini berjuang untuk keluargamu. Dia berjuang untuk keluarganya. Abraham adalah orang yang sangat baik. Dia adalah orang yang beriman. Dia percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan. Dan dia juga membuat banyak kesalahan dalam hidupnya. Jangan sampai salah paham dan jangan sampai kita mengidolakan dia, tapi mari kita ikuti langkah-langkah iman yang dia ambil. Ini adalah langkah yang luar biasa. Dia berjuang untuk keluarganya. Dia tidak harus melakukannya, tetapi dia memilih untuk melakukannya. Dia tidak harus mengejar Lot. Dia bisa saja berkata, "Yah, Lot serakah." Lot mencoba untuk mengambil berkah saya. Lot membuat dirinya dalam masalah. Biarkan dia keluar sendiri. Tidak, Abraham tidak mengatakan itu. Dia pergi dan berjuang untuk kerabatnya. Dia pergi dan berjuang untuk keluarganya dan saya ingin mendorong Anda. Mari kita berjuang untuk satu sama lain. Bukan berarti kita akan menyakiti orang lain, tapi marilah kita saling membela. Mari kita saling melindungi. Mari kita percaya yang terbaik tentang satu sama lain. Mari kita saling mendoakan. Mari kita selalu ada untuk satu sama lain. Mari kita saling mendukung apapun yang terjadi, jangan sampai kita saling memakan punggung. Jangan sampai kita saling menggigit. Mari kita saling melindungi punggung. Janganlah kita menjadi backbiter, marilah kita menjadi backhavers. Mari kita menjadi pendukung belakang, mendukung orang ketika mereka tidak melihat daripada membicarakannya. Ketika mereka tidak melihat, marilah kita berdoa untuk mereka ketika mereka tidak melihat daripada berbicara merendahkan tentang mereka atau berbicara sesuatu yang negatif tentang mereka. Kita harus berjuang untuk keluarga kita. Ketika satu anggota menderita, Alkitab mengatakan semua anggota menderita. Kita adalah bagian dari keluarga Yehuwa. Sebagai keluarga gereja, kita perlu berjuang untuk keluarga gereja kita. Sebagai keluarga individu, berjuang untuk keluarga Anda. Bahkan dengan kerabat Anda harus berjuang untuk mereka, daripada berkelahi daripada melawan mereka. Kami harus berjuang agar anggota keluarga kami selamat, agar anggota keluarga kami melayani Tuhan, agar anggota gereja kami tumbuh dan makmur dan disembuhkan dan menjadi orang yang baik dan bahagia, tidak sempurna. Benar. Senang. Kami tidak sempurna, tetapi kami bahagia dan orang yang tidak sempurna membuat kami keren, bukan? Jadi kita harus berjuang untuk keluarga kita. Lot bukan bagian dari keluarga dekat Abram, tetapi dia berjuang untuk dia seperti dia. Begitulah seharusnya kita bersikap terhadap satu sama lain. Dan untuk satu sama lain, marilah kita berjuang untuk satu sama lain seolah-olah kita adalah keluarga dekat, karena kita adalah keluarga gereja. Amin. Dan saya ingin Anda terus melihat langkah nomor 4 dan nomor 5. Dan nomor 4 ditemukan dalam ayat 17, setelah dia mengalahkan musuh-musuh yang telah menculik anggota keluarganya dan semua harta benda mereka. Alkitab mengatakan setelah ini, dia kembali dari kekalahan Kedorlaomer, dan raja-raja yang bersamanya. Raja Sodom, pergi menemuinya di lembah Cafa. Itu adalah lembah raja dalam ayat 18. Perhatikan ini sangat penting. Disinilah kita akan pergi dan Melchizedek, Raja Salem, yang merupakan kata, Salem adalah kata Shalom. Artinya damai, tidak ada yang hilang, tidak ada yang rusak. Melchizedek, Raja Perdamaian. Ini adalah gambar Yesus sekarang. Dia membawa roti dan anggur dan dia adalah Imam Yehuwa yang paling tinggi. Yesus adalah imam besar kita. Tubuh Yesus adalah roti kita. Darah Yesus adalah anggur kita dan itulah yang membawa shalom. Itu apa? Ini, apa yang membawa kedamaian, tidak ada yang hilang, tidak ada yang rusak. Menonton ini, Melchizedek Raja Salem, gambar Yesus, tipe dan bayangan Yesus mengeluarkan roti dan anggur karena dia adalah Imam Yehuwa yang Maha Tinggi. Sekarang kita akan mengambil roti dan anggur sebentar lagi.
Maukah Anda meluangkan waktu sejenak dan mengambil roti Anda dan mendapatkan anggur Anda, mendapatkan roti Anda dan jus anggur Anda? Dan saya memiliki beberapa di sini untuk saya dan saya harap Anda memilikinya. Dan jika tidak, Anda selalu dapat menghubungi kami dan kami akan mengirimkan set elemen komuni ke rumah Anda. Jika Anda berada di bagian benua negara kami dan Anda juga dapat menemukan elemen persekutuan di mana saja di dunia, tetapi dapatkan apa yang Anda miliki sekarang. Dan saya ingin Anda melihat bahwa langkah keempat dari iman yang diambil Abraham adalah ia bersekutu dengan Yesus. Dia menerima komuni. Dia menerima apa yang Yesus tawarkan kepadanya. Dalam hal ini, Abraham menerima apa yang dibawa Melchizedek, roti dan anggur. Bukan suatu kebetulan dia membawa roti dan anggur. Dia adalah gambaran Yesus yang membawa tubuhnya sendiri, darahnya sendiri. Kita akan bersekutu dengan Yesus sebentar lagi, kita akan sampai di sini. Tetapi saya ingin memberi Anda langkah kelima melalui ayat-ayat ini yang semuanya ditemukan di sini. Dan Alkitab mengatakan Melchizedek dalam ayat 19 Melchizedek memberkati Abraham dan berkata terpujilah Abraham dari Tuhan, yang Maha Tinggi, pemilik langit dan bumi dan terpujilah Tuhan, Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Perhatikan berkat yang dikeluarkan melalui roti dan anggur. Dia berkata terpujilah Abraham ayat 19, terpujilah Abraham dari Tuhan, pemilik langit dan bumi yang Maha Tinggi dan terpujilah Tuhan, Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Berkat yang dilepaskan Melchizedek dalam hidup Abram adalah berkat pembebasan. Gambar Tuhan ini, membebaskannya dari semua musuhnya. Tuhan ingin Anda tahu melalui tubuh dan darah Yesus. Anda dibebaskan dari semua musuh Anda melalui tubuh dan darah Yesus. Anda dibebaskan dari ketakutan melalui tubuh dan darah Yesus melalui roti dan anggur yang Dia bawa. Anda dibebaskan dari semua musuh Anda. Anda dibebaskan dari rasa takut. Anda dibebaskan dari kecemasan. Anda dibebaskan dari kemiskinan. Anda dibebaskan dari kekhawatiran. Anda dibebaskan dari penyakit dan penyakit. Apapun musuhmu, kamu dibebaskan darinya. Tubuh dan darah Yesus sudah cukup untuk membebaskan Anda dari semua musuh Anda. Dan kita akan meminumnya dengan darah persekutuan Yesus sebentar lagi. Tetapi saya ingin Anda melihat langkah kelima yang diambil Abraham dalam langkah iman ini, yang melepaskan berkat di setiap area kehidupannya. Dikatakan, dan Abraham memberinya 1/10 dari semuanya. Satu terjemahan mengatakan Abraham memberinya 1/10 dari segalanya. Raja James berkata, dia memberinya 1/10 dari semuanya. Pikirkan tentang ini, sekarang. Tuhanlah yang berkata kepada Abraham, aku akan memberkatimu. Tuhanlah yang berkata, aku akan menjadikan kalian orang-orang hebat. Tuhanlah yang menjadikannya sesuatu yang hebat di bumi ini. Mengapa orang ini menahan diri dari Tuhan? Kejadian adalah permulaan, kawan. Kejadian adalah awal dalam sejarah manusia. Kejadian adalah awal dari sejarah manusia. Hukum belum tertulis. Musa belum datang. Hukum perjanjian lama belum diberikan kepada umat manusia. Abraham tidak memberikan perpuluhannya karena dia harus, itu bukan memberikan perpuluhannya dari legalisme. Dia tidak memberinya 1/10 sehingga dia tidak akan dikutuk. Dia diberikan perpuluhannya karena dia mengakui Tuhan adalah yang telah memberikan segalanya. Segala sesuatu yang Abraham miliki berasal dari Tuhan dan Abraham mengakuinya dengan memberikan 1/10 dari semuanya. Saya ingin mendorong Anda bahwa jika Anda sudah memberi dalam kebaktian, ketika kami menerima persembahan kami, puji Tuhan bahwa Anda ada di sana. Puji Tuhan bahwa Anda menyadari pentingnya itu dan keindahan itu dan berkat yang datang dari itu. Tetapi jika Anda tidak melakukannya, saya ingin mendorong Anda untuk mengambil langkah-langkah iman ini. Seperti yang diambil Abraham. Tinggalkan pola pikir terbatas ada tidak cukup, tidak akan pernah cukup. Jadilah orang yang lebih besar. Ketika perselisihan datang, berjuanglah untuk keluarga Anda, jadilah bagian dari keluarga gereja dan berjuanglah untuk orang-orang yang terhubung dengan Anda. Ambillah persekutuan dengan Yesus dan dengan keluarga gereja Anda, dan hormati Tuhan dengan yang ke-10 dari segalanya.
Hormatilah Tuhan dengan persepuluhan dari semuanya, 1/10 dari semuanya. Pada akhir momen yang kita miliki, saya ingin Anda melihat sesuatu yang akan kita komuni, tetapi itu ingin Anda lihat. Jadi bagaimana Abraham diberkati? Lihat Kejadian pasal 24, ayat 1. Sekarang Abraham sudah tua, lanjut usia dan Tuhan telah memberkati Abraham dalam segala hal. Tuhan telah memberkati Abraham dalam segala hal. Jika Anda berpikir tentang hal, apakah itu berarti secara fisik? Setiap cara. Secara rohani? Setiap cara. Secara mental? Setiap cara. Keluarga? Setiap cara. Secara finansial? Setiap cara. Dalam segala hal, Tuhan telah memberkati dia. 5 langkah untuk diberkati dalam segala hal yang dapat Anda lakukan. Anda bisa melangkah, iman mengambil langkah. Iman melangkah maju. Iman tidak menyusut atau menahan diri. Iman bergerak maju dan meluncurkan hal-hal besar yang Tuhan sediakan untuk Anda. Ambil langkah-langkah ini. Kami melakukannya secara teratur melalui puasa, dari pemikiran yang salah. Kami membebaskan diri dari membatasi pola pikir. Kami sedang belajar untuk menjadi orang yang lebih besar dengan menjadi orang yang murah hati. Menjadi orang yang lebih besar dengan mengetahui mempercayai Tuhan dan tidak mengkhawatirkan apa yang dilakukan seseorang terhadap kami. Tuhan dapat mengambil apapun yang dikirim musuh, Tuhan membungkukkan, apapun yang dikirim musuh untuk mengalahkan Anda, Tuhan membungkuk untuk melengkapi Anda. Dan berjuang untuk keluargamu. Mari kita berjuang untuk satu sama lain. Mari kita mengambil komuni hanya dalam beberapa saat bersama-sama. Dan marilah kita menjadi pria dan wanita yang memuliakan Tuhan dengan persepuluhan dari semuanya. Ini adalah langkah yang indah. Dan iblis akan senang membuat Anda tidak mengambil langkah-langkah ini. Iblis akan senang memberitahu Anda bahwa itu tidak akan berhasil. Anda tidak harus melakukan itu. Iman ini mengambil langkah-langkah. Iman menjalankannya. Iman bergerak maju. Iman mengambil tindakan. Mengambil tindakan. Hari ini. Sekarang mari kita bersiap-siap untuk menerima komuni. Marilah kita mengharapkan berkat-berkat datang kepada kita dan menyalip kita. Jika Anda memiliki roti Anda, saya hanya akan mengambil sepotong roti dan cangkir. Dan saya ingin bersekutu dengan Anda. Ketika kita makan roti ini, kita mengingat apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Kita ingat apa yang telah Dia lakukan, tidak peduli apa yang terjadi di sekitar kita, berkat Tuhan ada di dalam kita dan akan mengalir melalui kita karena iman kita ada di dalam tubuh dan darahnya. Doakan ucapan ini dalam nama Yesus. Ketika saya makan tubuh ini, ketika saya makan roti ini, saya sedang makan tubuh Yesus. Saya menerima urapan Yesus. Saya menerima kuasa Yesus dalam nama Yesus. Marilah kita menerima roti persekutuan. Sekarang Alkitab berkata, ketika Yesus mengambil cawan, Dia berkata, lakukan ini. Ini adalah cawan dalam perjanjian baruku. Lakukan itu untuk mengingat aku. Ingat saya. Berhentilah mengingat semua dosamu. Mulailah mengingat Yesus, berhenti mengingat semua kegagalan Anda. Ingat saja Yesus. Ingat Yesus melakukan semuanya. Dia menyebutnya secangkir berkat, katakan dalam nama Yesus. Ketika saya meminum cawan ini, saya menerima berkat Tuhan dalam segala hal. Sama seperti Abraham dalam segala hal. Katakan itu seperti Abraham dalam segala hal, karena saya adalah milik Kristus dalam nama Yesus. Amin. Mari kita menerima piala berkat. Sekarang saya melepaskan dan mengaktifkan berkat penyembuhan dalam hidup Anda. Kesembuhan di tubuh Anda, penyembuhan dari atas kepala Anda, ke telapak kaki Anda, berkah dalam keuangan Anda, kedamaian dalam keluarga Anda, sukacita dalam jiwa Anda, kebahagiaan di rumah Anda. Saya hanya melepaskan berkah kebijaksanaan, berkah tujuan Tuhan dan berkah langkah perjalanan Anda selanjutnya. Berkat Tuhan untuk hidupmu. Ini tahun ini dan minggu-minggu dan bulan-bulan mendatang akan menjadi yang terbaik dalam hidup Anda. Dan itu akan terus menjadi lebih baik dan lebih baik. Kita pergi dari kemuliaan ke kemuliaan. Saya menyatakan kebaikan dan belas kasihan mengikuti Anda sepanjang hari dalam hidup Anda dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, jika karena suatu alasan Anda telah melewati semua saat-saat terakhir dari pelayanan kami dan Anda belum diselamatkan, Anda belum menerima Yesus Kristus atau Anda tidak yakin akan masuk surga ketika Anda mati. Hanya berdoa-doa sederhana ini.
Katakan saja, Yesus, datanglah ke dalam hidupku. Saya percaya Anda mati untuk dosa-dosa saya dan bangkit dari kematian. Mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah anak-Mu. Saya adalah anak Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Jika Anda berdoa-doa itu, maukah Anda memberitahu saya? Karena aku punya buku untukmu. Anda dapat mengunduhnya secara gratis di mana saja di dunia. Itu disebut kekuatan kehidupan baru. Anda akan melihat tautan di layar Anda dan Anda bisa mendapatkannya secara gratis di mana saja di dalamnya akan menunjukkan kepada Anda langkah selanjutnya dari perjalanan Anda dalam perjalanan baru bersama Tuhan ini. Ikuti langkah-langkah sederhana untuk diberkati dalam segala hal, dan berkat Tuhan akan muncul dalam hidup Anda. Mereka akan mendatangi Anda dan menyusul Anda dalam nama Yesus. Saya cinta kalian semua. Sampai jumpa di layanan kami selanjutnya. Betapa hebatnya kata yang kami terima hari ini. Saya harap Anda didorong oleh itu. Dan dengarkan, jika Anda baru saja memberikan hidup Anda kepada Kristus dengan mendoakan doa itu, saya ingin mengucapkan selamat. Sekali lagi, Anda baru saja membuat keputusan terbesar yang pernah Anda buat dalam hidup Anda. Yang lama sudah berlalu, hidup baru Anda di dalam Kristus ada di sini dan dengarkan. Kami ingin tahu, dan kami ingin merayakannya bersama Anda. Kami ingin berjalan bersama Anda sebagai keluarga gereja Anda. Kami ingin menyambut Anda di komunitas ini. Dan kami ingin membantu Anda mengambil langkah selanjutnya dalam iman Anda. Jadi kunjungi tautan yang ada di layar Anda sekarang. Pendeta menyebutkannya. Beritahu kami bahwa Anda membuat keputusan ini untuk mengikuti Yesus. Tautan itu akan membawa Anda ke halaman koneksi kami dan Anda dapat menekan tab orang percaya baru. Kami mendapatkan sumber daya gratis ini hanya untuk Anda. Ini akan membantu Anda dalam langkah-langkah berikutnya, dalam perjalanan Anda dengan berjalan bersama Yesus. Hai keluarga, kalian tersayang. Pastikan untuk kembali ke sini minggu depan dan membawa seseorang bersamamu. Pikirkan tentang seseorang yang dapat Anda undang ke gereja minggu depan, karena kita lebih baik bersama-sama. Nikmati sisa hari Anda yang luar biasa. Tuhan memberkati. Kami akan melihat Anda waktu berikutnya.